selamat pagi. Apa kabar anak biang lala semua? Pasti sehat dan tetap semangat ya. Kita terus belajar dari rumah. Nah, seperti biasa saat kita mulai belajar, Bunda Meva dan Bunda Aning selalu ingatkan, bangun tidur sudah mandi belum ya? Nah, jangan lupa biar seger, semangat kita bangun tidur. Kasih waktu sebentar lalu kita mandi, menggosok gigi dan sarapan biar energinya kembali lagi. Nah, hari ini Bunda Meva akan mengajak anak-anak semua membuat balon udara. Wah, asik dong. Nah, nanti kita juga mau bikin balon udaranya dari balon beneran loh. Nanti kita siapkan balonnya. Kita siapkan cup es krimnya, sedotan. Nanti mungkin anak-anak juga akan Bunda Meva ajak menghias balon udaranya. Jadi boleh menyiapkan mungkin kertas krep, kertas lipat, pita, mungkin tari rafia juga boleh. Bisa dibantu dengan selotip. Nah, atau lem. Nanti anak-anak boleh menghias sesuai ide dan kreasinya masing-masing. Nah, agar nanti ini balonnya masuk kayak gini Bun. Nah, balonnya nanti akan kita tiup. Wah, jadi balon beneran yang besar diisi udara. Wah, nanti anak-anak boleh meniup sendiri yang sudah bisa. Boleh minta tolong orang dewasa yang ada di rumah. Atau juga boleh pakai pompa kalau punya pompa balon di rumah ya. Nah, agar kita nanti bisa kuat nih, semangat meniupnya, semangat bikin balonnya. Yuk, Bunda Meva mau mengingatkan anak-anak untuk sarapan dulu. Nah, siapa yang sudah sarapan? Yang belum sarapan? Nah, jangan lupa ya, nanti kita sarapan. Sarapan itu perlu loh agar badan kita kembali semangat, segar dan penuh energi. Kita juga bisa berpikir dengan lebih baik, belajar dengan lebih maksimal. Nah, Bunda Meva mau ajak dulu nih, kita mau mengenal sarapannya pakai apa. Adakah yang cuma pakai, aku sarapan susu dan roti, Bun? Boleh, ada yang pakai sereal, ada yang sarapan nasi, ada yang sarapan mie, mungkin. Nah, Bunda Meva mau mengenalkan saat kita sarapan, sebaiknya kita juga sarapannya penuh nih, artinya penuh macam-macam. Nah, yang terpenting sebenarnya kita harus makan buah dan sayur. Nah, kalau pagi-pagi, aduh mama belum bikin sayur, mungkin buah ya yang siap untuk dimakan. Nah, kenapa kita harus memilih buah-buahan atau sayuran? Karena buah-buahan dan sayuran mengandung gula alami yang bisa diterima tubuh kita dan diolah dengan cepat. Lebih cepat daripada mengolah gula dalam bentuk karbohidrat atau gula yang dalam minuman. Nah, pastinya juga lebih menyehatkan ya kalau kita sarapan selalu ada buah dan sayurnya. Nah, selain buah, sayur, nah kita juga perlu karbohidrat nih. Mungkin yang terbiasa kita makan. Contohnya, Bunda Meva sudah menuliskan ada nasi, ada mie. Wah, pasti banyak yang suka mie. Boleh juga nih makan jagung. Ada juga yang mungkin suka jagung rebus. Seperti anaknya Bunda Meva suka sekali makan jagung rebus manis. Nah, bisa juga yang praktis seperti roti tawar, roti gandum, atau roti lainnya yang mengenyangkan. Mereka mengandung karbohidrat dan baik untuk mengisi tenaga kita. Nah, kemudian jangan lupa juga ya, kita perlu lauk pauk. Ini adalah sumber protein. Anak-anak bisa mendapatkannya dari mana ya? Telur mungkin, daging ayam, daging ikan, daging sapi.
sapi, segala aneka macam daging, protein hewani. Nah, bisa juga loh yang suka tahu, tempe, itu juga sumber protein. Ya, protein nabati atau berasal dari tanaman. Nah, yuk sambil mengingat apa sih yang harus kita makan, anak-anak mau Bunda ajak menuliskan. Nah, buah apa saja ya yang biasanya anak-anak sukai dan dimakan? Untuk sarapan, makan siang, cemilan, atau makan malam juga perlu kita lengkapi dengan buah dan sayur. Yuk, buah dulu. Kalau di tempat Bunda Meva paling suka makan pisang. Nah, anak-anak boleh menuliskan sesuai yang disukai. Mungkin ada yang suka pepaya. Nah, Bunda Meva akan tuliskan contohnya 2. Anak-anak nanti boleh menulis sendiri sesuai kesukaannya. Mungkin ada yang suka apel, bagus juga. Nah, yuk kita lanjut ke sayur. Sayur apakah yang paling kamu sukai? Wah, kalau di rumah Bunda Meva paling suka makan sayur bayam. Wah, enak sekali ini. Nah, mungkin anak-anak juga suka nih kalau di sop ada wortel. Nah, silahkan yuk mengisi sesuai dengan kesukaannya anak-anak. Apa buahnya, apa sayurnya. Nah, kalau karbohidrat tadi sudah Bunda Meva bantu diisi dan dibacakan ya. Anak-anak sudah mengenal sumber karbohidrat. Oke, terakhir lauk. Nah, lauk apa yang paling kamu sukai? Nah, kalau di rumahnya Bunda Meva, anak-anak paling suka, Bunda Meva juga sih, paling suka makan telur. Wah, telur itu nanti bisa digoreng, bisa direbus, atau bisa dibikin aneka macam makanan yang lainnya. Nah, suka juga tahu kalau di rumahnya Bunda Meva. Karena empuk, biasanya anak-anak suka nih tahu. Nah, boleh juga nanti diisi ikan atau ayam. Nah, anak-anak suka yang mana ya? Silahkan dituliskan yang disukai dimakan di rumah. Nah, coba diingat dulu, berarti tulisannya berbeda-beda boleh ya Bun? Boleh. Silahkan mengisi, mungkin dibantu mama, ibu, bunda, atau ayah, papa di rumah mengisi sesuai dengan kebiasaan atau kesukaan anak-anak. Nah, boleh berbeda-beda ya. Coba kita tuliskan apa yang sesuai dengan yang biasa kita sukai, kita makan di rumah. Wah, pasti sudah selesai menuliskan semuanya tentang buah, sayur, dan lauk yang biasa kita sukai atau kita makan di rumah. Selanjutnya, Bunda Meva mau mengajak anak-anak mengenal tempat ibadah sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Ada berapa sih? Wah, ada 6. Ada agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Ada agama Kristen atau Protestan, beribadah di gereja. Agama Katolik juga beribadah di gereja. Kemudian ada agama Hindu, kita beribadah di pura. Agama Buddha beribadah di vihara. Kemudian agama Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, Bunda Meva mau mengajak anak-anak mengenal dan mengingat beraneka macam agama dan tempat ibadahnya. Nah, masih ingat juga bentuk seperti ini namanya adalah tabel. Waktu membuat alat transportasi darat kita juga sudah menempelkan sesuai tabel ya. Nah, ini tabelnya adalah tabel agama, kolom agama, dan kolom tempat ibadah. Nah, kemudian Bunda Meva bikin barisnya yang sesuai. Kalau agama Islam berarti di masjid. Nah,
Nah, seperti ini ya cara membacanya. Kalau ke bawah kolom, kalau ke samping namanya baris. Yuk, tugasnya apa nih Bun? Kita mau menuliskan kembali biar mengenal ya. Bunda Meva memberikan cukup ruang di sini untuk menuliskan kembali jenis agama yang ada dan tempat ibadahnya. Nah, tadi kita sudah melihat menurun atau satu kolom, kita mau menuliskannya sekarang sesuai barisnya. Siapkan spidolnya. Nah, Bunda Meva pakai spidol yang besar agar lebih jelas ya. Yuk kita tulis, di bawahnya tinggal kita tirukan. Agama Islam, ISLAM. Nah, anak-anak tinggal menirukan pasti mudah ya. Kemudian di sini berarti baris ke arah samping. Kalau tempat ibadahnya orang yang beragama Islam, kita ke masjid. Nah, lanjut kita tuliskan semuanya ya. Kita belajar mengenal semua agama. Kalau agamanya masing-masing pasti sudah ingat dan sudah tahu. Nah, biar kita juga mengenal ada agama yang lain, kita tuliskan yuk. Yang kedua, kita tuliskan agama Kristen atau boleh disebut sebagai Protestan. Kita gereja, tempat ibadahnya. Nah, lanjut. Ada juga agama Katolik. Nah, sekiranya tulisannya nanti agak banyak, semisal di nomor 6, berarti tulisannya harus lebih kecil-kecil ya. Oke. Nah, agama Katolik beribadahnya di gereja. Kok sama, Bun? Iya. Untuk agama Kristen dan Katolik, tempat ibadahnya sama di gereja. Nah, mungkin ada beberapa sedikit perbedaan nanti gerejanya ya, karena ada gereja Kristen tersendiri dan gereja Katolik tersendiri. Kemudian ada agama Hindu, HINDU. Nah, ini banyak dipeluk di Indonesia di Pulau Bali. Wah, berarti di Pulau Bali banyak pura. Nah, tulisannya pura, tapi biasanya akan kita sebut sebagai pura. Nah, lanjut di nomor 6 ada agama Buddha. Nah, ini juga salah satu agama di Indonesia. Pemeluknya juga tersebar di mana-mana. Contohnya ini mereka zaman dahulu sebelum ada vihara, mereka biasanya beribadah di candi. Nah, seperti Candi Borobudur itu juga adalah candi peninggalan agama Buddha. Lanjut, nah ini yang terakhir ya, agama Konghucu. Nah, karena tulisannya agak banyak hurufnya, Bunda Meva juga bikinnya agak kecil nih, biar cukup. Nah, termasuk, wah nih kan hampir tidak cukup, melebihi sedikit tidak masalah. Kemudian kita tulis tempat ibadahnya di kelenteng. Wah, sip, anak-anak sudah pasti bisa semua nih. Nah, kalau sudah selesai, kita tutup spidolnya. Nah, kita simpan dulu ya lembar kerjanya. Besok kalau saatnya dikumpulkan, akan kita kumpulkan bersama lembar kerja yang lain. Oke, nah masih ingatkah anak-anak semua habis ini kita mau bikin apa? Betul, bikin balon udara. Yuk kita siapkan. Tadi bahan-bahannya ada cup, balon, sedotan, dan mungkin beberapa nanti untuk menghias. Ya, boleh kertas warna-warni, kertas lipat, tali atau raffia, pita boleh. Kita siapkan, selotipnya jangan lupa, kita mau menghiasnya. Yuk kita siapkan, jangan lupa balonnya ditiup sekalian ya. Wah, sudah siap peralatannya. Jangan lupa balonnya ditiup ya. Wah, punya Bunda Meva sudah ditiup. Wah, mungkin balonnya anak-anak warnanya berbeda-beda ya. Tapi
Tapi Bunda Meva kemarin kayaknya sudah memilihkan yang sudah ada motifnya. Motifnya bulat-bulat atau polkadot. Nah, berarti anak-anak sudah mengenal nih. Tambah nih, polkadot itu apa sih artinya, Bun? Polkadot itu ada hiasannya, yaitu berbentuk geometri bulat. Nah, untuk meniupnya nanti anak-anak boleh besar atau kecil, terserah ya, sesuai kesukaan anak-anak. Mungkin ada yang takut balonnya meletus, agak kecil saja. Yang berani besar, bagus nanti hasilnya. Nah, yuk, caranya mudah sekali. Kita siapkan balonnya yang sudah ditiup. Nah, kemudian kita mau ambil cupnya nih. Bunda juga sudah pilihkan cupnya, udah ada gambarnya lucu-lucu, ada gambar kumbangnya, ada kepiknya. Nah, Bunda Meva mau dibantu oleh selotip. Nah, anak boleh juga nih memakai double tip. Nah, sekarang kita ambil sedotannya. Nah, silahkan mengambil sedotan yang bengkong. Kenapa yang bengkong? Karena nanti kalau balonnya besar, nah balonnya tidak tertusuk nih. Nanti bagian bengkongnya boleh di bawah, boleh di atas, sama saja. Tapi kalau anak-anak, waduh, punya saya hilang Bunda, tidak masalah. Kita bisa memakai sedotan biasa yang lurus. Mau luruskan atau mau bengkok tidak masalah. Nah, yuk, sekarang kita ambil 4 sedotannya. Kemudian kita pasang di cup es krimnya. Nah, ini dia tadi. Usahakan kita bagi menjadi yang sama ya, biar tidak bingung. Yuk, Bunda Meva pasang satu dulu. Nah, anak-anak kalau mau rapi kita pasang di bagian dalam. Nah, di bagian dalam seperti ini. Lalu kita selotip. Nah, ini Bunda Meva taruh di bagian dalam terus diselotip. Nah, diselotip seperti ini di bagian dalam. Di agak atas dan bawah ya, kita selotipnya biar agak kuat. Oke. Kemudian baru satu. Nah, sekarang kita ambil satu lagi. Coba berhadap-hadapan di sebelah sini terus di sebelah sini. Nah, seperti antena 2. Nah, kita kasih jaraknya berhadapan. Oke. Seperti ini. Bunda Meva juga mau selotip bagian bawahnya. Jadi nggak goyang-goyang nanti. Oke, kita pasang selotipnya yang kuat ya. Wah, sudah 2, atas bawah, atau kalau seperti ini kanan kiri. Nah, lanjut kita kasih lagi satu di sebelah sini. Nanti yang terakhir berhadapan di sebelah sini. Wah, nanti sudah siap. Yuk kita pasang dulu yuk. Pakai selotip kita pasang nih. Nah, nanti kalau sudah terpasang semua, mau diperkuat lagi dengan selotip lagi juga boleh ya, biar tidak mudah lepas. Nah, ada 2 atas sama bawah, Bunda kasih selotipnya. Waduh, sudah banyak sedotannya, jadinya agak susah nih Bun. Nggak apa-apa, kita selotip dengan sabar ya. Nih, nanti boleh kita tambah lagi selotipnya. Kita masukkan dari yang tidak ada sedotannya, jadi tidak terlalu terganggu. Oke, satu lagi terakhir ada di sini. Nah, kita pasang lagi selotipnya. Oke, satu. Bunda pasang di sebelah atas. Wah, sudah jadi 4 ya. Bunda pasang lagi satu lagi di bawah. Wah, sudah hampir jadi nih. Lihat, ada 4 sedotannya. Nah, lalu apa ini yang harus kita lakukan? Kita tinggal pasangkan di sini di atasnya. Nah, kalau anak-anak memakai sedotan yang bengkok tadi, ini bisa dibengkokkan jadi lebih bisa ke bawah. Tapi kalau tidak, pakai biasa seperti ini juga boleh. Nah, kita agak buka lalu kita pasang seperti ini. Kita kuatkan dengan selotip atau double tip ya. Tapi hati-hati kalau dengan
double tip atau selotip ini harus sekali pasang. Soalnya kalau tidak nanti bisa meletus deh balonnya. Nah, agar mudah, kalau begini susah, dibalik balonnya yang di bawah, ini yang lebih ringan di atas. Nah, kita atur letaknya di tengah-tengah seperti ini. Terus Bunda Meva tempel selotip deh. Nah, kalau kayak begini lebih mudah sepertinya. Dia tidak lari kemana-mana. Tinggal kita putar dan kita tata ya jaraknya ya. Balonnya bisa lari-lari, masih belum tertempel dengan sempurna. Nah, satu lagi. Wah, sudah selesai balonnya. Nah, hati-hati, Bunda Meva ingatkan sekali lagi saat menempelkan selotip atau double tip, sekali tempel langsung jadi ya. Wah, sudah jadi nih balon udaranya. Nah, tinggal apa ya? Nah, agar makin meriah, Bunda Meva mau ajak anak-anak menghias balon udaranya. Silahkan dihias dengan berbagai macam bentuk geometri. Ada segitiga, ada lingkaran. Tapi ini udah ada lingkarannya, berarti boleh mencari bentuk yang lain. Yuk, silahkan berkreasi ya. Bunda Meva tunggu kreasinya. Bunda Meva juga bikin, tapi nanti Bunda kasih lihatnya agar anak-anak. Lah itu contohnya Bunda begitu. Nggak usah ikut contoh sesuai Bunda. Saat kita berkreasi berarti anak-anak boleh membuat seperti keinginan anak-anak sendiri. Yuk silahkan berkreasi. Apa ide yang ada di dalam benak anak-anak silahkan kita tuangkan. Yuk kita hias dulu ya. Nah, sudahkah anak-anak selesai menghias balon udaranya? Jangan lupa kita tulis di balon udara ya. Boleh di balonnya, boleh di hiasannya. Nah, ini contohnya. Wah, Bunda Meva sudah selesai nih menghiasnya. Nah, tadi seperti yang Bunda Meva pesankan, kita menulis balon udara. Nah, Bunda Meva menuliskannya di ini kertas krep, ceritanya di pinggirannya, di hiasannya Bunda Meva tulisin. Kemudian Bunda Meva juga memakai pita. Ada 4 warna, kemudian pitanya nih pas di sedotan nih, terus di ujungnya. Nah, biar tambah rame Bunda Meva kasih hiasan dengan bentuk geometri apa ini? Persegi panjang atau segi 4 boleh. Nah, kalau yang ini bentuk apa ya geometrinya? Bentuk segitiga. Hebat. Bunda juga tempelkan beberapa bentuk segitiganya di sedotan. Wah, jadi makin indah, makin rame ya balon udara kita. Nah, anak-anak boleh menghias dengan aneka bentuk geometri yang anak-anak kenal. Boleh segitiga, boleh lingkaran, boleh segi 4 atau kotak. Dan menghiasnya terserah sesuai ide dan kreasi anak-anak semua. Nah, sip, pasti semua bisa berkreasi dengan bagus kok. Bunda Meva percaya. Kenapa? Karena Bunda Meva sudah mengajarkan sama anak-anak kita harus berbangga dengan hasil karya kita. Bagaimanapun hasilnya, hasil karya kita adalah kreasi maksimal kita. Tapi waktu kita melihat punya teman kita ternyata hasilnya lebih bagus, wah harus kita akui ya, wah ternyata yang seperti itu bisa lebih bagus. Nah, anak-anak jangan berkecil hati, tetap anak-anak karyanya karya yang hebat. Nah, kalau anak-anak mengakui punya teman lain itu lebih bagus, berarti anak-anak bisa belajar. Wah, aku juga mau seperti dia, dikasih seperti ini biar jadi bagus. Nah, itu namanya kita bangga terhadap diri kita, hasil karya kita, tetapi kita juga bisa belajar. Wah, ternyata dengan ide yang dipunyai teman kita, ternyata bisa lebih bagus, bisa
kita terapkan pada hasil karya kita sendiri. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita bisa membuat karya sesuai keinginan kita, bangga dengan hasil karya kita, tapi kita juga terus menghormati hasil karya orang lain. Bisa ya? Pasti bisa. Nah, sampai di sini kita belajar balon udaranya. Pasti anak-anak udah nggak sabar nih mau main balonnya. Meskipun tidak bisa terbang, tapi bisa kita main pura-pura. Nanti di dalamnya boleh kita bikin orang-orangan dari Play-Doh atau dari Lego atau boneka-boneka kecil bisa. Kira-kira anak-anak bisa nggak ya bikin cerita aku naik balon udara? Wah, pasti bisa. Jangan lupa ada tulisannya ya. Oh, ditambahin nama bun boleh, agar nanti teman-teman bisa lihat, adik, kakak, mama, papa, wah ternyata anakku bisa bikin balon udara. Dikasih nama. Sip? Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Kita ketemu besok. Mau bikin apa ya? Asik, pasti mau bikin sesuatu yang seru-seru lagi kan Bunda? Iya dong. Nah, kita sabar, kita sampai jumpa besok. Yang hari ini silahkan dinikmati untuk bermain dulu ya. Jangan lupa kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Silahkan nanti kita berterima kasih kepada orang dewasa yang sudah membantu kita. Mungkin sudah membantu meniupkan balon, mungkin mengikatkan balonnya. Nah, silahkan berterima kasih dengan cara yang sopan. Kemudian jangan lupa dibereskan alat belajarnya ya. Sampai jumpa besok, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa.